Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Abdul Malik dengan NIM 0520692341 Program Studi Sistem Informasi dari PBJJ UT Serang. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas ketiga dari mata kuliah pemrograman berbasis web STSI 4209. Di tugas ketiga saya kali ini, di sini diberikan file data bahan ajar.json ya. Dan juga soal tugasnya, untuk soal tugasnya sendiri yaitu di tugas ketiga kali ini kita disuruh untuk mengorganisasikan kode JavaScript framework JS dengan konsep di komponen dan template ya, untuk membangun antarmuka alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar SITA untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT. Dengan indikator capaiannya yaitu framework Vue.js ya, dengan memanfaatkan konsep view komponen dan view template, kemudian menerapkan fungsi menampilkan data dengan mastek, direktif vtext dan direktif vtext. Kemudian ada menerapkan fungsi kondisional atau pengandaiannya dengan direktif if, direktif else, direktif else if, dan direktif show. Kemudian menerapkan data binding, one way data binding, two way data binding dengan jenis direktif data binding vbind dan vmodel. Kemudian penggunaan properti untuk mengolah datanya seperti compute property dan methods property. Menerapkan fungsi watcher, kemudian menerapkan pengolahan data melalui direktif v4 ya. Kemudian menerapkan formatting data text menggunakan konsep filter, kemudian menerapkan penggunaan custom element, view component, dan property template. Untuk struktur foldernya sendiri, di sini juga ada struktur folder, contoh struktur foldernya ya. Mungkin nanti untuk folder yang saya gunakan tidak sama persis, hanya saja tetap mirip seperti ini, cuman untuk isi komponen dan template-nya ada sedikit berbeda. Juga di bagian JavaScript ini, di file JS ini nanti saya akan tambahkan untuk load templates ya. Untuk catatan ini, karena di sini saya menggunakan Vue.js versi 3, mungkin nanti ada sedikit penyesuaian ya untuk di catatannya. Kemudian ini contoh pada indeks HTML-nya. Untuk halaman stok bahan ajar masih sama seperti kemarin ya, mungkin hanya tambahan formatting, kemudian formatting teks untuk quantity, kemudian currency untuk rupiah, dan formatting teks juga untuk safety. Lalu ada status catatan HTML yang menggunakan tool if review ya, dengan event mousehopper. Kemudian ini masih sama seperti kemarin ya filternya. Kemudian ini fitur, ada fitur CRUD yaitu create, read, update, dan delete ya. Di create-nya sendiri di sini juga kita disuruh menambahkan event keyboard enter ya di fitur tambah bahan ajarnya. Kemudian untuk fitur update-nya di sini juga sama menggunakan event keyboard enter. Kemudian untuk fitur delete-nya kita menambahkan pop-up konfirmasi ya untuk menghapuskan datanya. Lalu di bagian setting delivery order juga mungkin tetap sama seperti tugas 2 dan tugas 2 kemarin ya. Hanya saja ada penambahan seperti ada menambahkan fitur search ya untuk mencari berdasarkan nomor DO dan NIM. Kemudian ada tombol keyboard enter untuk bisa melakukan submit, dan tombol SC untuk menghapusnya ya. Kemudian fitur input delivery order masih sama seperti kemarin. Lalu mungkin ini format tanggalnya ya nanti yang akan disesuaikan. Kemudian menambahkan format currency juga. Lalu fitur progress perjalanannya kita bisa menambahkannya dengan menambahkan data perjalanannya, maksudnya dengan mengambil data waktu berdasarkan local time ya, dan kemudian dengan keterangan berdasarkan inputan kita. Oke, mungkin langsung saja. Sini saya sudah membuka dashboard saya ya. Untuk struktur folder saya sendiri, nah di sini folder utama saya itu tugas 3 PUTku ya, dengan root utamanya yaitu ada dengan di root utamanya ada folder aset, data, JS, template, dan indeks HTML yang ada di root utama juga ya, karena ini yang nantinya dijadikan untuk menjalankan aplikasinya ya di indeks ini. Kemudian di aset ini hanya ada style CSS dan gambar ya. Lalu di data ini digunakan untuk menyimpan data bahan ajar dari sini. Lalu untuk di JavaScript ini berisi logika aplikasi yang dipisahkan menjadi komponen view ya. Ini beberapa komponen. Kemudian di template-nya berisikan template HTML yang digunakan oleh masing-masing komponen. Yang digunakan masing-masing komponen yang ada di sini. Kemudian di folder service di JavaScript ini, folder JavaScript di root utamanya ada folder service, app.js, dan load template.
Di folder service-nya ada API ya. API ini untuk membaca data bahan ajar.json-nya, kemudian app.js digunakan untuk root aplikasi utamanya ya, untuk mengelola pusat pengelolaannya. Pada bagian ini juga terdapat state login ya, kemudian ada data bahan ajar, tracking pengiriman, daftar kategori, PBJJ release, kemudian juga konfigurasi modal ya. Untuk metodenya, ini untuk metode login, ini untuk modalnya, dan ini untuk membaca data dari data bahan ajar.json ya. Kemudian load templates, di load templates ini untuk membuat seluruh template HTML ya. Jadi nggak saya panggil di index seluruhnya. Jadi saya cuma memanggil js.template saja. Jadi saya nggak manggil scriptnya. Oke, mungkin akan coba saya jalankan ya aplikasinya. Sini saya menggunakan live server, kita go live. Ya di sini untuk tampilan utamanya yaitu kita masuk dulu ke menu login ya. Nah, untuk login ini di sini juga saya sudah menyiapkan akun demo ya, jadi kita langsung bisa klik demo login saja. Jadi otomatis memasukkan email dan passwordnya, lalu kita tinggal masuk saja. Kemudian kita masuk ke dashboardnya ya. Menu utamanya yaitu informasi bahan ajar dan tracking pengiriman ya. Kemudian ada greeting juga, di sini saya menambahkan greeting berdasarkan waktu login kita ya. Ini selamat siang karena saya di sini siang ya masuknya. Kemudian untuk menu dropdown ini masih kosong ya, tidak bisa diakses, ini hanya seperti tugas satu saja. Kemudian kita ke informasi bahan ajar ya. Di informasi bahan ajar ini sini terdapat fitur filter PBJJ ya, untuk memfilter data berdasarkan PBJJ-nya. Kemudian ada filter kategori. Hanya saja di sini harus kita sesuaikan berdasarkan PBJJ yang dipilih dulu ya, baru filter kategorinya bisa muncul. Misalnya kita pilih satu, maka akan muncul filter kategorinya. Wajib angka pilihan, karena tidak ada angka pilihan jadi hanya ada yang wajib ya. Kemudian untuk filter sortingnya bisa kita urutkan berdasarkan judul. Coba kita riset terlebih dahulu, kita sorting berdasarkan judul, maka dia akan berdasarkan judulnya ya. Salah, berdasarkan judul, dia akan berdasarkan judul dari abjad A sampai Z ya. Kemudian jika jumlah stok, maka dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian jika urutkan data berdasarkan harga, maka dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Kemudian ada filter status juga, di sini menggunakan checkboxnya saya. Jika stok menipis, dan untuk stok kosong, karena tidak ada stok kosong jadi tidak ada ya, tidak muncul. Kita juga bisa mereset semua filternya ya, maka akan kembali ke semula. Di sini juga untuk di tabel stoknya saya menambahkan tulip ya, atau preview dengan efek hover ya, efek trigger hover. Ketika kita mengarahkan mouse kita, maka akan muncul catatannya di status ini. Kemudian untuk fitur CRUD-nya yaitu create, untuk tambah bahan ajar. Di tambah bahan ajar ini kita bisa menambahkan bahan ajar baru ya. Misal di sini saya coba tambahkan, saya di sini misal saja ya contoh judulnya, kita misal kategorinya bisa pilih pilihan ya. Kemudian PBJJ Jakarta, lokasi raknya R5 D3. Untuk jumlahnya misal di sini saya 20, safety-nya 10, dan harganya 90.000 ya. Kita bisa enter untuk menyimpannya. Kemudian muncul pop-up data berhasil disimpan dan akan muncul di sini ya untuk datanya. Kemudian kita juga bisa mengeditnya ya. Misal di sini karena belum ada catatan, saya edit catatannya ya. Misal buku baru kita simpan, maka akan data berhasil di-update ya, muncul pop-up. Maka dia akan muncul catatannya juga. Jika kita edit misal kuantitinya 0 ya, di-update, maka statusnya juga akan otomatis kosong ya. Lalu jika kita hapus, ini juga akan memunculkan pop-up konfirmasi ya, untuk validasi yakin ingin menghapus atau tidak. Jika tidak, kita akan kembali lagi, dan jika ya, data akan muncul pop-up dan data akan berhasil dihapus.
Oke, mungkin itu saja ya di informasi bahan ajar ini. Lalu di tracking pengirimannya, tidak banyak yang berubah juga, ini masih sama seperti tugas 2 ya. Hanya saja mungkin di sini ada fitur search yang ditambahkan seperti di soal tugasnya. Kemudian apa namanya? Bisa menambahkan riwayat progres perjalanan ya. Lalu itu saja. Misal di sini saya coba tambah DO terlebih dahulu ya. Untuk nomor DO-nya tergenerate otomatis ya, karena terakhir 001 jadi yang sekarang 002. Misal saya masukkan NIM, kemudian namanya saya ya, kita pilih ekspedisi, paketnya sini. Ketika kita pilih paket maka isi paketnya otomatis muncul ya. Kemudian untuk tanggalnya dia otomatis juga menyesuaikan hari ini ya. Kemudian tata harganya juga otomatis ketika sudah memilih paket, kemudian kita bisa enter untuk menyimpannya. Nah, data berhasil dibuat. Karena datanya baru dibuat, jadi statusnya masih diproses ya. Misal coba kita tambahkan, diteruskan ke pihak JN ya. Kita coba tambah, data berhasil ditambah, mencoba pop up, maka statusnya akan dalam perjalanan ya. Lalu misal kita ubah lagi itu perjalanannya, misal diterima oleh saya, maka statusnya juga akan diterima ya. Kemudian untuk filter search DO nya sendiri di sini searchnya berdasarkan nomor DO dan atau NIM ya. Misal kita ketik 001 juga bisa ya, kita perlu lengkap DO nya. Kemudian bisa berdasarkan NIM, misal apa namanya 675, maka akan muncul apa namanya hasil pencariannya ya. Kemudian kita bisa log out jika sudah selesai. Oke, mungkin itu saja ya tampilan di aplikasinya. Untuk kodenya sendiri mungkin nggak bisa saya jelaskan keseluruhannya karena waktu yang terbatas juga di apa namanya untuk tugas ketiga. Untuk peraturan tugasnya cuma hanya video penjelasan 15 menit. Mungkin saya akan menjelaskan di fitur yang di komponen saja ya. Sedikit saja. Di komponen di sini ada proofs untuk manajer kategori PBJ Jeris dan username-nya dengan template dari template dashboard aja. Kemudian di sini ada data untuk membaca datanya, ada computed untuk creating, ada metode untuk logout, kemudian open form, open edit, close form untuk apa namanya menyimpan data ya, validasi. Kemudian ada hapus stok. Lalu hanya di app modal hanya untuk apa namanya mengaturnya secara global ya. Ini jadi di app modal ini hanya untuk mengatur menjalankannya saja. Kemudian di DO tracking ada datanya, mencari datanya ya. Untuk form data name, nama, ekspedisi, paket, tanggal kirim, ada compute untuk filter tracking, ada compute. Kemudian untuk search nomor DO berdasarkan DO dan name ya, kita menggunakan filter tracking. Lalu ada list master di sini untuk paket bahan ajarnya ya. Kemudian ini untuk auto generate next DO nya, ini untuk apa namanya untuk memunculkan tata harga otomatis ketika kita sudah memilih apa nih kode pelajarannya ya. Kemudian ada format tanggal dengan format Indonesia ya. Ada voucher juga untuk memilih paket. Kemudian ada metode search dan clear search menggunakan enter dan escape. Kemudian untuk tambah data ada reset form, ada validasi form. Ini untuk nambah DO. Ini untuk detailnya ya, yang ada di nomor DO untuk nambah progress. Lalu ini untuk update statusnya. Ini untuk modalnya. Kemudian mungkin itu saja ya. Di status badge sendiri ini hanya untuk memunculkan status yang ini ya, yang tadi ada di di stok dan di status di tracking. Ada aman, menipis, kosong, dan status diproses dalam perjalanan dan juga diterima. Ini untuk template-nya saya buat inline ya di satu folder JS ini karena cuma sedikit, jadi saya buatkan di sini.
Kemudian untuk stok table hanya untuk mengatur table ya yang ada di apa namanya, stok bahan ajar. Itu data bahan ajar, ada compute untuk filter itemnya, kemudian ada voucher juga untuk filter kategori, kemudian ada metode untuk reset filter dan juga menambahkan status ya. Mungkin cukup sekian ya penjelasan video tugas ketika pemrograman berbasis web yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penjelasan maupun penyampaian yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.